Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video ini kita akan belajar mengenai sintesis alkuna, masih berlanjut dari video sebelumnya tentang reaksi eliminasi. Jadi pada video ini sintesis alkuna akan dilakukan melalui reaksi eliminasi dari alkil halida. Jadi masih suatu kelanjutan dari video sebelumnya. Baik, jadi di sini alkuna itu dapat terbentuk dari dihalida visinal dengan suatu basa kuat. Tuh ya. Misal di sini kita punya alkena. Nah, nanti mungkin di video berikutnya atau mungkin teman-teman yang sudah belajar bagaimana cara kita dapat memperoleh dibromida visinal. Jadi dibromida visinal itu adalah dua atom Br yang terikat pada dua karbon yang bersebelahan. Jadi dibromida visinal ini dapat terbentuk dari reaksi antara alkena dengan Br2 dalam CCl4 biasanya ya. Jadi hati-hati untuk visinal dibromida ini dapat terbentuk dari alkena dengan Br2 dalam CCl4 sehingga diperoleh visinal dibromida. Kemudian visinal dibromida ini mengalami reaksi eliminasi dengan dua ekivalen basa kuat. Basa kuat di sini yang dipakai adalah natrium nitrit atau NaNH2, natrium amida ya ini, sehingga diperoleh alkuna. Jadi dehidrohalogenasinya terjadi dua kali atau double dehydrohalogenation. Itu. Nah, ini mekanismenya masih sama dengan video sebelumnya, bahwa ini dibromida visinal ini akan mulai eliminasi dari H beta ya. Jadi di sini basa kecil akan mengambil H beta, kemudian reaksi berjalan serentak sehingga terbentuk alkena. Nah, alkena yang tadi yang sebelumnya kita gunakan tidak bisa melangsungkan reaksi eliminasi karena tidak ada living groupnya. Nah, sekarang setelah dihidrohalogenasi akan memiliki gugus pergi yaitu Br, jadi dihidrohalogenasi. Hidrohalogenasi pertama membentuk alkena, sedangkan karena di sini kita gunakan basanya dua ekivalen, berarti reaksi terjadi dua kali, sehingga terjadi dehidrohalogenasi yang kedua di H beta yang ini, yang diambil, kemudian terjadi senyawa alkuna. Untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Atau alkuna pun bisa dibentuk dari dihalida geminal. Jadi kalau tadi visinal yang sebelahan, sekarang halidanya itu geminal. Jadi maksudnya kedua gugus perginya atau kedua halidanya terikat pada atom karbon yang sama. Itu yang ini. Jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan reaksi dengan 3 ekivalen basa. Dengan kondisi seperti ini, maka yang terbentuk adalah sikloheksil asetilen. Nah, bagaimana cara kita mendapat geminal di halogennya ini? Yaitu dengan cara mereaksikan keton. Ingat-ingat lagi teman-teman, seperti apa gugus keton itu, ciri-cirinya, yang direaksikan dengan PCl5. Nah, dalam reaksi ini akan dilepas molekul POCl3. Nah, sebagai latihan, silakan teman-teman sarankan fotosintesis untuk memperoleh vinyl etuna dari reagen yang ada pada layar ini. Nah, otomatis di sini untuk yang A dan B itu kita bisa langsung melakukan dehidrohalogenasi atau dehidrohalogenasi dua kali dengan menggunakan basa yaitu NaNH2, maka akan terbentuk
senyawa ini. Begitu pula dengan yang B, dengan NaNH2, maka akan terbentuk senyawa itu. Jadi kita bisa lakukan. Kemudian untuk yang C kita lakukan dulu adisi Br2 dalam CCl4. Kemudian kita lakukan didehidrohalogenasi dengan menggunakan NaNH2 2 ekivalen ya. Jadi tadi semuanya 2 ekivalen ya. Kalau ini 3 ekivalen sesuai dengan slide sebelumnya. Dan yang D ini kita reaksikan dulu dengan PCl5 untuk menghasilkan dihalogen visinal dan melepas POCl3. Dan yang kedua kita lakukan eliminasi dengan menggunakan basa. Ini 3 ekivalen. Nanti untuk jawaban ini misalnya ada yang teman-teman kurang setuju, silakan tuliskan di kolom komentar. Itulah edisi video tutorial kimia organik kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahami apa yang telah disampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat untuk mempelajari kimia organik.